Bab 1511. Kakek, buah malaikat sangat penting bagi kakekku di Springfield City dan Leon. Tidak bisakah kakek memikirkan sesuatu yang dapat kakek lakukan untuk membantu kami mendapatkan buah itu dari keluarga Martel? Pinta Iris. Kau ingin aku mendapatkan buah malaikat untuk Albert Young dan Leon. Apa kau pikir itu mungkin? Patrick mencibir. Karena kematian putrinya, Priscilla, ia membenci Albert dan Gilbert. Sedangkan untuk Leon, kesan Patrick terhadapnya tidak bisa lebih buruk lagi karena apa yang terjadi dengan Cynthia. Dia dengan berat hati setuju untuk membantu pemasaran pil alkimia, dan Iris memanfaatkan komprominya untuk meminta bantuannya lagi dalam mendapatkan buah malaikat untuk Leon dan Albert, jadi Patrick sangat marah. Kakek, aku mohon padamu, pinta Iris. Tidak mungkin. Kalau kau ingin aku mendapatkan buah malaikat, aku bisa membantu, tapi hanya jika kau setuju untuk putus dengan Leon. Patrick mencibir. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan meninggalkan Leon. Iris menggelengkan kepalanya dan merasa kesal karena fokusnya kembali pada hubungan antara dirinya dan Leon. Kalau begitu, aku tidak akan membantu, kata Patrick. Tetapi, hati Iris hancur dan dia dengan putus asa menoleh ke arah Damian dengan harapan Damian dapat membantu meyakinkan Patrick. Damian memperhatikan cara wanita itu menatapnya dan berdiri di depannya. Ayah, aku mengerti bahwa ayah kesal dengan Leon, tetapi Priscilla meninggal di usia muda dan Iris telah menderita sendirian selama bertahun-tahun. Dia akhirnya bersatu kembali dengan kita. Kita akan bersikap kejam jika kita tidak membantunya, kata Damian. Patrick terdiam. Kematian putrinya selalu menjadi rasa sakit terbesar dalam hidupnya dan Damian membuatnya goyah. Amy juga merasa sedih ketika teringat Priscilla dan berkata, Patrick, Damian benar. Iris adalah cucu kandungmu dan karena dia meminta bantuanmu, kamu harus melakukannya, meskipun itu hanya demi Priscilla. Baiklah, baiklah. Aku akan membantu. Patrick mendesah dan akhirnya menyerah. Terima kasih, kakek. Iris menghela napas lega. Iris, mari kita perjelas. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu, tetapi tidak ada jaminan bahwa aku bisa mendapatkan buah malaikat. Patrick berkata dengan wajah datar. Meskipun keluarga Scammell memiliki jaringan koneksi yang luas, keluarga Martel jauh lebih berkuasa daripada mereka dalam segala aspek, jadi keluarga Martel mungkin tidak akan bekerja sama apapun yang dilakukan Patrick. Aku mengerti. Asal kamu berusaha sebaik mungkin, kata Iris. Dia hanya meminta bantuan Patrick karena putus asa dan jika dia gagal, dia selalu dapat mencoba mencari cara lain begitu Leon tiba. Saat itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat dan seorang pria bergegas ke ruang tamu. Tak lain dan tak bukan adalah lelaki yang tadi melaporkan tentang buah malaikat, yakni Max. Tetua, putra tertua keluarga Martel, Charlie Martel datang berkunjung, kata Max. Bab 1512. Apa? Patrick terkejut. Dia baru saja berjanji untuk membantu Iris mendapatkan buah malaikat, dan sebelum dia bisa bertindak, Charlie datang berkunjung. Patrick benar-benar terkejut, baik Iris maupun Damian juga bingung ketika mereka mencoba mencari tahu mengapa Charlie mengunjungi keluarga Scammell. Max, undang Tuan Martel masuk. Perintah Patrick. Ya, kata Max sebelum meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Charlie melangkah masuk sambil membawa kotak hadiah indah di tangannya, diikuti oleh dua pengawal jangkung. Salam untukmu, Tetua Patrick. Charlie mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Halo, Tuan Martel. Silakan duduk. Patrick tersenyum dan terkesan dengan sopan santun Charlie. Setelah bertukar basa-basi sebentar, semua orang duduk. Tuan Martel, apa yang membawamu ke sini? Patrick langsung ke intinya. Saya jatuh cinta pada Nona yang setelah bertemu dengannya pertama kali sebelumnya, jadi saya datang untuk melamarnya, jelas Charlie. Apa? Iris dan Damian sama-sama terguncang sampai ke akar-akarnya. Lelucon macam apa ini, Tuan Martel? Sudah kubilang aku punya pacar. Hargai saja, kata Iris tajam. Dia tidak pernah menyangka Charlie akan datang jauh-jauh untuk melamarnya setelah sebelumnya gagal mendekatinya di Martel's Mansion, dan dia benar-benar terkejut. Jangan marah, Nona Yang. Seperti yang kukatakan, selama kau belum menikah,
aku punya hak untuk mendekatimu. Aku punya kebebasan untuk melakukan itu, bukan begitu? Kata Charlie dengan tenang. Tapi, Iris benar-benar terdiam. Penatuas Camels, dengan itikat baik, aku telah membawa buah malaikat bersamaku. Selama kau menyetujui pernikahan ini, buah malaikat akan menjadi hadiahku untuk Nona Yang. Selain itu, aku akan meminta kakekku untuk datang membawa mas kawin setelah ini untuk mengonfirmasi pertunangan. Kata Charlie sambil membuka bungkusan kecil untuk memperlihatkan buah malaikat kering di dalamnya. Tuan Martel, apakah Anda serius? Patrick ternganga tak percaya. Ia menyadari bahwa Charlie jatuh cinta pada Iris ketika dia pergi ke keluarga Martels untuk mencari buah malaikat, yang membawanya ke sini untuk melamar keluarga Scamel. Buah malaikat merupakan buah langka dan dapat dengan mudah dijual seharga puluhan juta. Fakta bahwa Charlie bersedia memberikannya sebagai hadiah berarti ia berkomitmen. Tentu saja, aku tidak akan pernah bercanda soal pernikahan. Kata Charlie serius. Bab 1513. Hebat sekali. Patrick berseri-seri. Dia ingin Iris meninggalkan Leon sejak dia mengetahui bahwa Leon berkencan dengan banyak wanita di waktu yang sama. Fakta bahwa Charlie datang untuk melamar Iris memberikan Patrick solusi untuk masalahnya. Charlie adalah putra tertua keluarga Martel dan Iris adalah wanita keluarga Scamel, jadi keduanya merupakan pasangan yang sangat cocok. Jika pernikahan mereka terkonfirmasi, Iris bukan saja akan mampu berumah tangga dengan seorang suami yang baik, keluarga Scamel juga akan mampu bersatu dengan keluarga Martel, dan itu akan memberi manfaat besar bagi keluarga tersebut. Tidak, aku tidak akan menyetujuinya. Iris menolak dengan ketakutan. Kenapa tidak? Iris, Tuan Martel ini rendah hati dan baik hati, dan dia mencintaimu. Orang lain akan rela mengorbankan segalanya demi lamaran pernikahan sebagus ini. Kau tidak boleh melewatkannya, Patrick berkata dengan wajah datar. Charlie tetap sopan dan rendah hati sepanjang percakapannya dengan keluarga Scamel, dan Patrick terkesan sehingga dia menawarkan buah malaikat sebagai hadiah. Kakek, Leon adalah pacarku dan aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain, kata Iris dengan frustrasi tetapi dipotong oleh Patrick sebelum dia bisa menyelesaikannya. Jangan sebut nama itu padaku. Leon Wolf adalah seorang tukang selingkuh yang tidak bertanggung jawab dan tidak pantas untukmu. Tuan Martel di sini jauh lebih pantas. Putus saja dengan Leon dan hiduplah bersama Tuan Martel. Aku yakin dia akan membuatmu bahagia. Kata Patrick. Hentikan, kakek. Aku tidak akan pernah meninggalkan Leon, jadi menyerahlah saja. Kalau sudah begini, aku akan pergi. Iris kesal dan berbalik untuk pergi tanpa membuang waktu berdebat dengan Patrick. Kenapa kau tidak bisa diselamatkan lagi? Patrick sangat marah dan tidak mengerti mantra apa yang Leon berikan pada Iris sehingga Iris lebih suka berbagi Leon dengan wanita lain daripada menerima Charlie. Nona Yang, apakah Anda tidak ingin buah malaikat? Charlie memanggil dengan tenang saat Iris pergi. Dia berhenti dan terdiam. Nona Yang, aku tahu kau membutuhkan buah malaikat. Berpikirlah 2 kali sebelum bertindak. Jika kau pergi, aku akan memastikan kau tidak akan pernah mendapatkan buah malaikat. Ancamnya dengan santai seolah-olah Iris sudah melilit jarinya. Kenapa kau? Iris memucat dan hatinya hancur. Buah malaikat itu penting bagi Albert dan Leon, tampaknya, energi si poin milik Albert yang rusak tidak akan pernah pulih dan itu adalah hal terakhir yang diinginkannya. Namun, tidak mungkin dia akan menikahi Charlie juga. Seketika, dia menemukan dirinya di persimpangan jalan dan tidak tahu harus berbuat apa. Itu hanya buah malaikat. Itu tidak penting. Tepat pada saat itu, Leon melangkah masuk di samping Snow dengan seringai di wajahnya. Bab 1514. Ini dia, Leon. Aku senang sekali melihatmu. Iris tersenyum lebar dan bergegas menghampiri. Brad, kamu pacarnya Nona Yang. Charlie mengamati Leon dari atas ke bawah sambil mengerutkan kening, sebelum menyadari bahwa Leon adalah pacar Iris. Benar sekali. Siapa kau? Leon menatapnya tajam. Aku putra tertua keluarga Martel, Charlie Martel. Charlie menyeringai puas. Kau, Leon mulai sadar. Ia sudah tahu dari Iris lewat telepon tentang apa yang terjadi di rumah Martels, tetapi ia tidak tahu mengapa Charlie ada di rumah Scamels.
Iris, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Leon mengalihkan perhatiannya ke Iris. Dia datang untuk melamarku, Iris menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Lon terkejut sekaligus marah. Buah malaikat itu milik keluarga Martel dan dapat dimengerti bahwa mereka tidak ingin menjualnya kepada Iris. Namun, Charlie bersikeras mengejar Iris dan tanpa malu-malu melamarnya meskipun tahu bahwa Iris sudah punya pacar. Perilaku seperti itu tidak dapat diterima dan Leon sangat marah. Tuan Martel, apa maksudnya ini? Menjalin hubungan dengan pasangan itu tidak bermoral. Anda tahu bahwa Iris punya pacar dan bersikeras menjodohkan kita, tidakkah Anda pikir Anda tidak pantas? Kata Leon dingin. Memangnya kenapa kalau aku bertindak keterlaluan? Dunia ini bebas dan semua orang punya hak untuk mengejar siapapun yang mereka mau. Aku punya hak untuk menyukai atau mengejar siapapun, jadi itu bukan urusanmu. Charlie mencibir dengan nada menghina. Omong kosong. Kalau begitu, kalau aku ingin mengejar ibumu, apakah itu berarti aku bisa merebut wanita ayahmu? Leon benar-benar marah dengan sikap Charlie. Seketika semua orang di ruangan itu tercengang dan mulut mereka ternganga mendengar kata-kata kasar Leon. Keheningan menyelimuti ruang tamu dan Charlie tersadar dari keheningan. Bocah nakal, beraninya kau menghinaku. Kau pasti ingin mati. Ia marah besar dan kehilangan ketenangannya. Kenapa kau jadi marah-marah? Kau sendiri yang bilang kalau setiap orang punya hak untuk mendekati siapapun yang mereka suka, kan? Bukankah itu hakku untuk mendekati seseorang? Leon mencibir mengejek. Iris selalu menjadi orang yang paling disayanginya. Ia selalu menjadi orang yang toleran dan tidak akan menghina Charlie jika Charlie tidak berusaha menghalanginya dan Iris serta mencoba mencari jalan keluar dengan omong kosong. Kenapa kau? Charlie kehilangan kata-kata dan ekspresinya berubah gelap. Leon, sudah cukup. Kau tidak menginginkan buah malaikat. Iris menarik lengan Leon dengan cemas, tetapi di saat yang sama, dia senang. Dia tahu bahwa Leon marah karena dia menghargainya, tetapi Leon terlalu gegabah. Buah malaikat adalah milik keluarga Martel dan jika Leon memprovokasi Charlie, akan semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan buah itu di masa mendatang. Bab 1515. Leon berhenti sejenak dan sadar. Nak, tak seorang pun berani menghinaku seperti itu. Kau yang pertama, aku tantang kau berduel, kata Charlie dingin sambil melotot tajam ke arah Lon. Duel, aku tidak tertarik. Leon mencibir dan menolak tantangan itu. Kenapa kau? Kau takut atau apa? Charlie mengejek. Apapun yang bisa membuatmu bertahan sepanjang malam. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Iris, ayo pergi. Leon mengabaikan Charlie dan hendak pergi bersama Iris. Seperti yang disebutkan Iris, Charlie memiliki buah malaikat dan Leon tahu bahwa itu tidak akan menguntungkannya dengan cara apapun jika dia membuat keributan. Melihat Leon hendak pergi, Charlie merasa frustrasi. Dia berada di tengah-tengah wilayah keluarga Skemel dan Leon adalah bagian dari keluarga Skemel karena dia adalah pacar Iris. Jika Leon menolak menerima tantangan itu, Charlie tidak mungkin bisa menyakitinya di keluarga Skemel Mansion, tetapi dia enggan melepaskan Leon. Dasar pengecut, kalau kau tidak mau menerima duel antara dua pria, apa kau bisa menyebut dirimu seorang pria? Charlie mencoba memprovokasinya. Siapa yang kau sebut pengecut? Leon terdiam dan berbalik dengan ekspresi muram di wajahnya. Selama 3 tahun ia menikah dengan keluarga Manson, semua orang menganggapnya pengecut dan Leon menganggap itu sebagai penghinaan terbesar yang pernah dialaminya. Apa yang dikatakan Charlie sangat menyakitkan dan Leon tidak dapat menerimanya. Aku sedang membicarakanmu. Hanya pria kuat yang berhak memiliki wanita sesempurna Nona Yang. Seorang pengecut tak berguna sepertimu tidak pantas untuknya. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, kau akan putus dengannya dan melayaninya untukku, atau aku akan menghancurkanmu. Charlie menyadari bahwa ia berhasil memprovokasi Leon dan mencibir dengan puas. Baiklah, Leon mencibir. Dia akan pergi seandainya yang dilakukan Charlie hanyalah menghinanya, tetapi kenyataan bahwa dia berani bermimpi mengklaim Iris sebagai miliknya benar-benar membuat Leon marah, dan dia pun menyingkirkan pikiran tentang buah malaikat itu. Martel, benar, aku terima tantangannya, kata Leon dingin. Meskipun buah malaikat penting baginya, ia masih jauh dari mencapai fase emas,
jadi ia tidak memerlukan buah malaikat saat ini. Bahkan jika ia gagal mendapatkan buah dari Martels, ia selalu dapat mencari buah lain di tempat lain. Iris jauh lebih penting bagi Leon daripada buah malaikat dan karena Charlie mencoba mencuri wanitanya, tidak ada seorang pun yang akan mentolerir penghinaan itu. Hebat, ingat bahwa kamu mengatakan itu. Charlie sangat gembira. Keluarga Martel adalah salah satu garis keturunan seniman bela diri tertua dan semua keluarga Martel berlatih dengan metode kekuatan tingkat lanjut. Charlie adalah lelaki berbakat dan telah lama mencapai tahap penguasa menengah, jadi dia merupakan salah satu orang tercerdas di generasinya dan tidak realistis untuk berpikir bahwa Leon akan cocok untuknya. Fakta bahwa Leon menerima duel itu benar-benar menguntungkannya. Bab 1516. Tuan Martel, jangan lakukan itu. Patrick terkejut bahwa Charlie dan Leon memutuskan untuk berduel dan bergegas untuk menghentikan Charlie. Penatuas Camel, mengapa kau menghentikanku? Charlie mengerutkan kening karena bingung. Setelah percakapan sebelumnya, dia bisa tahu bahwa Patrick membenci Leon dan ingin Iris putus dengan Leon agar bisa bersamanya, jadi Patrick seharusnya senang melihat Charlie memberi pelajaran pada Leon. Yang membuatnya bingung, Patrick menghentikannya dari melawan Leon dan Charlie tidak bisa memahami niatnya. Tuan Martel, Anda tidak mengerti. Leon sangat tangguh dan Anda tidak akan menang melawannya. Kita lupakan saja ini, kata Patrick. Apa kau baru saja mengatakan bahwa aku tidak akan menang melawannya? Penatuas Camel, lelucon macam apa ini? Charlie tercengang, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan Leon, tetapi dia tahu bahwa keluarga Scamel hanyalah keluarga biasa dengan metode pelatihan di kelas Basic Power. Bahkan anak muda paling berbakat dari keluarga Scamel, Nigel, hanya berada di peak Supreme State. Tidak perlu dikatakan lagi, Leon pasti lemah jika dia adalah kerabat keluarga Scamel. Charlie berada dalam kondisi penguasa tingkat menengah dan dia seharusnya dapat menghancurkan Leon dengan mudah. Namun, Patrick memperingatkannya bahwa ia bukan tandingan Leon, dan Charlie terhibur karenanya. Aku tidak bercanda, Leon mungkin berada di puncak negara penguasa saat ini dan dia lebih kuat dari seniman bela diri di generasi muda. Patrick memperingatkan Charlie. Patrick tahu tentang konflik yang dialami Leon dengan garis keturunan kedua Scamel ketika Nigel menculik Cynthia dan Ruth. Leon tidak hanya mematahkan kaki Nigel, tetapi ia juga berhasil melukai Eugene, yang berada di puncak Overlord State. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Leon selama konflik, Patrick dapat dengan mudah sampai pada kesimpulan bahwa Charlie bukanlah tandingan Leon kecuali ada keajaiban. Negara penguasa puncak, dia, Penatuas Camel, apa kau menganggapku bodoh? Charlie menunjuk Leon dengan geli. Meskipun ada beberapa seniman bela diri dari generasi muda di wilayah selatan yang mencapai puncak negara penguasa, mereka semua adalah keturunan langsung dari keluarga kuat yang juga dikenal sebagai jenius. Sedangkan Leon hanyalah seorang pria biasa yang berasal dari keluarga kecil seperti keluarga Scamel, jadi dia tidak pernah percaya bahwa Leon mencapai puncak negara penguasa. Aku serius. Percayalah pada apapun yang kau mau. Ekspresi Patrick menjadi gelap saat kebaikannya ditanggapi dengan keraguan Charlie. Itu tidak mungkin. Elder Scamel, kau pasti salah. Atau mungkin bocah ini membodohimu. Biarkan aku melihat sendiri apakah dia benar-benar berada di puncak negara penguasa. Charlie mencibir dan menatap Leon dengan jijik. Bab 1517. Kau akan membayarnya, Patrick mendesah pasrah. Dia memperingatkan Charlie berkali-kali dan tidak ada lagi yang dapat dilakukannya karena Charlie menolak mempercayainya. Jika Charlie ngotot ingin melawan Leon, kurasa aku akan biarkan saja dia. Pikirnya, aku akan berdiri di samping dan menghentikan mereka jika situasinya sudah terlalu serius. Begitu Patrick minggir, Charlie menunjuk Leon dengan arogan dan berkata, kau akan mati hari ini, bocah. Ketahui tempatmu. Ekspresi Leon menjadi gelap dan dia segera berjalan mendekat. Demi rasa hormatku pada Nona Yang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau setuju untuk meninggalkannya sendiri mulai sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi, atau tidak akan ada ampun untukmu. Charlie mengancam sambil mencibir, karena ia lebih suka jika Leon mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dengan Iris.
Cukup basa-basinya. Ayo kita mulai, kata Leon tidak sabar. Jika kau benar-benar ingin mati, aku akan membantumu. Ekspresi Charlie menjadi gelap dan dia langsung menyerang Leon secepat kilat. Lakukan. Leon meraung dan melesat maju, melancarkan serangan ganda ke arah Charlie. Mati. Charlie menyipitkan matanya dengan kejam. Setelah Patrick memperingatkannya, ia sedikit khawatir karena ia mulai bertanya-tanya apakah Leon benar-benar berada di puncak keadaan penguasa. Namun, melihat bagaimana kecepatan dan daya ledak Leon menurun, semua kekhawatiran Charlie pun sirna. Kalau tidak salah, Leon pasti sedang berada di puncak keadaan tertinggi atau keadaan semi-penguasa, yang mana jauh dari keadaan penguasa menengah yang sedang dia alami. Charlie memperkuat serangannya, bertujuan untuk menghancurkan Leon dengan satu pukulan untuk membalas penghinaan yang dilakukan Leon sebelumnya. Semua wanita menyukai pahlawan dan Charlie percaya bahwa Iris mungkin akan memutuskan hubungan dengan Leon dan memilihnya jika dia berhasil menunjukkan kekuatannya dengan melukai Leon dengan satu pukulan. Bam! Ia gembira dengan gambaran yang terlukis dalam benaknya saat tinjunya beradu dengan serangan Leon. Seperti yang diduganya, energi sejatinya merobek pertahanan Leon dan melesat menuju dada Leon. Ini dernisemu, nak. Charlie mencibir penuh kemenangan. Sebelum ia bisa merasakan kemenangan, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya. Leon tidak gusar dan hanya memiringkan badannya sedikit untuk menahan serangan Charlie dengan cermin kedaulatan, sebelum memanggil energi sejati dalam keadaan bawaan menengah untuk menyerang Charlie. Bab 1518. Apa-apaan ini? Charlie ternganga ketika dia mendeteksi energi asli Leon karena dia tidak menyangka Leon akan melancarkan serangan lain menjelang akhir serangan awalnya. Sebelum dia sempat bereaksi, serangan ganda Leon menghantam dadanya. Charlie memuntahkan darah akibat benturan itu dan langsung terpental ke kejauhan, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya dan dia menyadari bahwa dia menderita luka dalam yang serius. Bagaimana mungkin? Charlie mendarat di tanah dan menutupi dadanya karena tidak percaya. Dia yakin bahwa dia akan dapat melukai Leon dengan satu pukulan. Namun, bukan hanya Leon yang tidak terluka, dia malah melukai Charlie. Itu benar-benar di luar nalarnya dan Charlie sama sekali tidak mengerti bagaimana Leon bisa berbuat seperti itu. Sekarang giliranku. Leon memanfaatkan situasi itu dan melesat ke arah Charlie yang sedang tergeletak di tanah. Leon, berhenti. Patrick terkejut melihat pemandangan itu. Dia tahu bahwa Leon jauh lebih kuat daripada Charlie dan karena Charlie telah dikalahkan dengan luka yang parah, keluarga Skemel akan kesulitan menjelaskan diri mereka kepada keluarga Martel jika Leon terus meninggalkan kerusakan permanen pada Charlie. Tidak berani mengambil risiko apapun, Patrick segera melepaskan energi sejatinya, yang menyerbu Leon untuk mencegahnya mengejar Charlie. Sialan. Ekspresi Leon menjadi gelap karena energi kuat yang mengalir ke arahnya. Charlie melangkahi batas dan Leon enggan melepaskannya begitu saja. Namun, Patrick sudah berada di negara kaisar dan Leon tidak mungkin bisa menyaingi Patrick. Untungnya, Patrick hanya bermaksud menghentikan Leon dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga memberi Leon kesempatan. Leon memiringkan tubuhnya ke samping dan menggunakan cermin penguasa untuk menahan sebagian besar pukulan, sebelum menggunakan sisa energi Patrick untuk meningkatkan kecepatannya saat ia menyerang Charlie. Jangan! Charlie yang ketakutan berguling di tanah dan nyaris lolos dari serangan Leon, namun sebelum ia bisa berdiri tegak, Leon berlari ke arahnya dan menghentakkan kakinya ke dada Charlie. Charlie langsung memuntahkan darah dari mulutnya karena benturan itu dan tetap diam karena takut Leon akan mendaratkan pukulan mematikan lainnya padanya. Apa yang kau pikir kau lakukan? Lepaskan aku, gerutu Charlie ketakutan. Leon, jangan gegabah. Dia putra tertua keluarga Martel. Jangan lakukan apapun yang akan kau sesali, teriak Patrick. Ia berpikir bahwa dengan pengawasannya dalam duel, ia akan dapat mengakhirinya kapanpun ia mau. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia meremehkan Leon, yang entah bagaimana berhasil menahan serangannya. Patrick benar-benar tercengang, dan pada saat yang sama, dia juga khawatir Leon akan membunuh Charlie karena marah dan konsekuensinya akan tak tertahankan bagi Leon dan keluarga Skemel. Bab 1519. Tuan Martel, ini peringatan pertama dan terakhirmu. Iris adalah wanitaku.
Coba kejar dia lagi dan aku akan memenggal kepalamu. Kata Leon dingin. Dia bukan orang yang kejam dan karena dia tidak mempunyai dendam pribadi terhadap Charlie, dia tidak akan pernah membunuh seseorang hanya karena perselisihan kecil, bahkan jika Patrick tidak menghentikannya. Leon hanya bermaksud mengintimidasi Charlie dan memperingatkannya tentang konsekuensi tindakannya jika dia mencoba melakukan hal yang sama lagi. Ya, oke. Charlie yang ketakutan tidak berani protes. Baiklah, enyahlah. Leon mendengus dan minggir. Merasa lega, Charlie merangkak dan berlari bersama buah malaikat dan kedua pengawalnya. Patrick merasa bimbang saat melihat Charlie berlari. Ia terkesan dengan Charlie dan ingin Iris menerima lamaran Charlie. Namun, Charlie ternyata hanyalah seorang pemuda sombong yang kurang berani dan berbakat jika dibandingkan dengan Leon, sehingga Patrick tidak bisa menahan rasa kecewa. Patrick tidak dapat menyangkal bahwa ia terkesan dengan bakat Leon dalam seni bela diri dan kemampuan di bidang medis dan alkimia. Satu-satunya kekurangannya adalah Leon adalah seorang penggoda wanita yang berkencan dengan banyak wanita sekaligus. Ia khawatir Iris akan patah hati, dan sangat ingin mereka berpisah. Lega karena lamaran pernikahan itu dibatalkan, Iris merasa rileks dan tersenyum pada Leon. Kau datang di waktu yang tepat, Leon. Kakek baru saja berjanji padaku bahwa dia akan membantu mengiklankan pil alkimia. Karena kamu sudah di sini, kamu harus membicarakan detailnya dengannya. Apa, benarkah? Leon terkejut. Dia tahu bahwa Patrick kesal padanya karena apa yang terjadi pada Cynthia, dan tidak menyangka Patrick akan bersedia membantu. Benar sekali, Leon, biar ku jelaskan ini. Aku membantumu karena kau pernah membantu kami sebelumnya, tetapi itu tidak berarti aku menyetujui hubunganmu dengan Iris. Kecuali kau menyingkirkan wanita lain dan fokus pada Iris, kau tidak akan pernah mendapatkan restuku. Patrick mencibir. Kakek, aku tidak berkencan dengan Cynthia atau yang lainnya, desah Leon. Dia mencoba menjelaskan dirinya kepada Patrick sebelumnya, tetapi Patrick menolak untuk mempercayainya. Berani-beraninya kamu berkencan dengan banyak wanita sekaligus, tapi kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya. Sungguh tidak bertanggung jawab. Kamu telah mengecewakanku. Patrick mendengus marah saat kesannya terhadap Leon memburuk. Leon, lupakan saja. Fokus saja pada pembahasan rencana pemasaran untuk saat ini, Iris menyela. Yah, aku tidak membutuhkannya. Tidak masalah jika para skemel mau membantu, kata Leon ragu-ragu.